Entahlah, meski direncanakan atau hanya kebetulan, tapi petualangan seringkali memberikan kesan mendalam. Bertemu dengan orang-orang baru, bertukar cerita perjalanan yang telah berlalu. Rasanya ini seperti kamus kehidupan, bagian paling nyata untuk menemukan pengalaman. Tidak harus mengalami, namun kita bisa untuk mengerti. Selamat untuk setiap dari kalian yang masih diberi kesempatan untuk melakukan petualangan. Oke kawan-kawan, jam 2 siang kita sampai di Tara Puncak Bayangan Gunung Kahung. Woo! Setibanya di puncak bayangan kedua, kami bergegas untuk memasak makan siang. Selain tempatnya yang cukup luas, di sini mata air juga tidak terlalu jauh. Cuaca yang cerah dengan mentari yang cukup terik membuat kami cukup bersantai untuk menikmati siang ini. Toh, puncak tidak terlalu jauh lagi. Kami berbincang-bincang sembari bertukar cerita dari perjalanan-perjalanan yang telah kami lewati. Di puncak bayangan kedua, kami semua berkumpul untuk memasak sembari menikmati makan siang dan juga udara Kahung yang cukup bersahabat siang ini. Dan situasi di kondisi ya, kita ada masak di Puncak Bayangan 2. Terus, oke, cerah saya saat ini di atas puncak. Kita barusan naik camp di puncak. Kita akan camp di Puncak Kahung. Saat ini masih jam setengah 3 sore, jadi masih surplus waktu masih cukup banyak ya. Kita mungkin sekitar 30 menit lagi sampai di puncak. Mudah-mudahan sore ini dapat view bagus. Besok pagi sebelum turun juga dapat view bagus.
kita sampai di Cabangan setelah Puncak Bayangan. Sana ke arah Puncak Bayangan, ke jalur kanan, jalur kiri. Dua jalur ini sama-sama bisa membawa kita ke Puncak Kahung ya. Tapi rekomendasinya kalau naik lebih baik ambil jalur kiri karena lebih ramah secara tanjakan, dan juga jalur kiri ini ada mata airnya. Kalau jalur kanan nggak ada. Tetapi jalur kiri dan jalur kanan itu mempunyai view atau panorama yang berbeda. Jadi kalau bisa naiknya pakai jalur kiri, turunnya pakai jalur kanan. Jadi view kedua jalur dapat. Kalau estimasi waktu kurang lebih sekitar ya 20 menitan lah dari simpang tadi. Oke. Kita lagi ambil air ya di sebelum Puncak Kahung. Jadi ini mata air terakhir sebelum kita naik ke Puncak Kahung. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang mau camp di puncak, dengan catatan pesertanya nggak terlalu banyak, bisa di sini. Karena kalau pesertanya banyak, kita nggak bisa. Karena tempatnya sempit. Nah, ini mata air terakhir yang bisa kita bawa ke Puncak Kahung. Selepas dari mata air terakhir inilah, trek tersulit dari Gunung Kahung akan segera kami temukan. Dari semua perjalanan yang telah kami lewati, otomatis mata air terakhir hingga ke puncak Gunung Kahung adalah trek yang paling sulit. Vegetasinya yang paling rapat, serta aklimatisasinya yang paling curam. Ditambah beban carrier yang harus membawa air untuk dibawa ke puncak Kahung. Namun kami bisa sedikit bersantai. Di samping waktu yang masih cukup banyak, kami juga ditemani dengan cuaca yang cukup cerah pada sore hari ini. Tercatat belum ada jam 3 sore saat kami melesat naik menuju ke puncak Kahung. Dan oh ya kawan-kawan, bagi kalian yang belum pernah ke Gunung Kahung saat summit bisa menggunakan jalur yang saat ini kami gunakan. Selepas meninggalkan Puncak Bayangan kedua, nanti akan tiba percabangan yang mengantarkan ke kanan dan ke kiri. Pilihlah jalur ke kiri, lebih landai dibanding jalur yang ke kanan. Ditambah bonus sekali mata air yang bisa kita bawa untuk menuju ke Puncak Kahung. Ketika turun, baru gunakan jalur kanan, karena di sanalah view atau pemandangan terbaik dari Gunung Kahung akan disajikan ketika kita turun dari puncak Gunung Kahung. Satu persatu langkah dengan sisa tenaga yang ada, kami menapaki langkah demi langkah untuk menuju ke puncak Gunung Kahung. Wih, puncak. Bang, Bang, ya. Hai. puncak. Oke. Kahung. Sampai aja. Kau open trip bukit ya open trip. Panas lah. Sana cowok. Puncak Kahung yang penting sampai. Ya, sip. Mana tamu pasti tamu di belakang kita. Oke. Ya, sip. Oke. Iya, oke. Ya, sip. Oke, hati-hati di jalan. Ya, sip. Hati-hati, Bang.
Kahungku di ujung Meratus sedang memberi kami anugerah. Di ujung sana kaki langitnya tengah bersolek. Indah sekali. Cahaya kemuning perlahan menapak ke ujung bumi. Tanpa henti mata ini terus menatap, merekamnya dalam ingatan. Olehnya hati kami menghangat. Bahagia dan haru melebur petang ini. Di tengah purna rasa yang setengah tidak ikhlas, namun kami harus tetap melepas. Tak ingin jingga emas ini berlalu begitu saja. Teriring damai di hati, kami mengantarnya pulang. Kembali menyatu di antara kaki langit dengan ujung bumi. Di ujung teluk semesta, kembali di balik cakrawala. Ini rombongan dari mana? Dari Pelehari Pelehari. Oh iya, dari Pelehari. Komunitas kah? ada Pomo Warai. Oh. Semua orang Pomo. Ini nah, kami berdahulu lah. Kena buat dalam YouTube. Iya. Apa namanya YouTube-nya? Dan. Oke. Di tengah kabut tebal Gunung Kahung yang tak kunjung berhenti, menjelang siang kami meninggalkan puncak Kahung. Ternyata pemandangan seperti ini juga tidak kalah cantiknya. Pepohonan cantik gunung yang menjelma bak bonsai-bonsai raksasa menghiasi sepanjang jalur puncak Kahung. Disinilah menurut saya view atau pemandangan terbaik dari Gunung Kahung disajikan. Pemandangan turun menuju ke jalur kanan. Namun jalur seindah ini tidak serta-merta hanya keindahannya. Di tepi kanan dan kiri adalah jurang yang cukup tinggi. Gunung Kahung menyajikan sebuah perpaduan yang sangat luar biasa. Jalur yang curam dan keindahan bentang alam yang sangat luar biasa. Kini kami berjalan pulang, meninggalkan keindahan puncak Kahung. Entah kapan kami akan bisa kembali ke tempat ini. Meski tidak terlalu jauh, namun untuk pendakian ke Gunung Kahung memerlukan perencanaan yang cukup matang, serta jumlah waktu yang tidak sebentar. Setidaknya 4-5 hari harus kami tinggalkan rumah untuk mendaki Gunung Kahung. Inilah Gunung Kahung, salah satu gunung yang ada di Kalimantan Selatan dengan jalur yang paling panjang, kurang lebih sekitar 18 km dari desa terakhir hingga menuju ke puncak Kahung. Selang beberapa waktu kemudian, setelah kami meninggalkan Gunung Kahung, pos demi pos kami tinggalkan ketika perjalanan turun. Dan oh ya kawan-kawan, Gunung Kahung sendiri tidak terlalu mengenal kompromi soal cuaca. Musim kemarau, terlebih musim penghujan seperti ini, Gunung Kahung bisa saja terjadi hujan. Alhasil, ketika perjalanan turun, kami semua diguyur hujan. Perjalanan sedikit terganggu, tapi kami harus terus melesat turun. Dalam pendakian panjang seperti Gunung Kahung, kekompakan tim sangat diperlukan. Saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling memotivasi. Sebab Gunung Kahung sendiri memerlukan waktu tempuh berhari-hari. Tentunya beban logistik dan juga manajemen perjalanan akan menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah rombongan tim melakukan pendakian. Abang-abangnya. Hari menjelang sore, tatkala kami hampir berhasil melibas semua pos pendakian di Gunung Kahung. Hari ini perjalanannya cukup panjang,
dari puncak hingga menuju ke sebelum pos 1, yaitu di Luwida Batu tempat ujung paving berada. Di sanalah kami sudah ditunggu dengan ojek, sebab kami akan turun menggunakan ojek mengingat waktu yang sudah menjelang sore hari. Setibanya kami di Luwida Batu tidak membutuhkan waktu yang lama, ojek pun datang. Satu persatu dari kami diangkut menuju ke desa, yaitu Desa Belangian. Setelahnya, menjelang malam hari, kami menghabiskan waktu di warung yang sangat ikonik, Warung Bambu Manis Kalanukan, begitu namanya. Di warung inilah rata-rata pendaki yang ke Gunung Kahung akan transit barang sejenak untuk menikmati keindahan warung yang sangat ikonik ini. Setelahnya, pagi hari pun tiba. Kapal yang akan membawa kami keluar dari Desa Belangian yaitu kapal milik Amang Lian, salah seorang warga Belangian yang juga memiliki usaha transportasi kapal air di Waduk Riam Kanan. Tidak berselang lama, Desa Belangian pun kami tinggalkan. Desa yang cukup bersih, tenang, dan juga asri. Tentunya kami semua akan sangat merindukan Desa Belangian. Kelak, di lain waktu, semoga kami akan kembali ke tempat ini. Tidak hanya ke Gunung Kahung, tentunya ke Desa Belangian. Pegunungan Meratusku seperti dengan sengaja menempatkan dua keindahan di tempat yang tidak berjauhan, yaitu Gunung Kahung dan Desa Belangian. Di sepanjang perjalanan pulang, kami benar-benar menyaksikan dua keindahan yang berbenam sangat manis di balik megahnya Waduk Riam Kanan. Setelah ini, kami akan sangat merindukan untuk bisa kembali ke Gunung Kahung, meskipun entah kapan kami baru diberi kesempatan. Namun setidaknya, kelak kami akan kembali merencanakan. Salam Parikesit Subi, salam lestari.